Adik-adik remaja, baik putra maupun putri yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, malam hari ini alhamdulillah di cuaca yang cukup sejuk, diiringi rintikan air hujan, gerimis, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan, kejahilan dalam diri kita, serta melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya agar kita kelak menjadi orang-orang beriman, orang-orang muslim yang bertakwa dan beramal soleh berdasarkan ilmu agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama, guru-guru kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan alam, pemimpin alam, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya, juga tentu tak lupa pula kita semua para pengikutnya yang setia mengikuti tuntunan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang terus menerus menjalankan sunnah-sunnahnya dan berselawat kepadanya, kelak pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik remaja yang kami cintai, malam hari ini kembali kita akan membahas detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 12 Rabiul Awal. Pada pembahasan yang lalu terakhir kita membahas Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk bertugas melaksanakan titah apa saja yang harus dan mesti dilakukan oleh malaikat Jibril dalam rangka menyambut pemimpin alam, kekasih Allah, pemimpin alam wujud, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jibrilu, di malam yang ke-12 menjelang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, kata Allah, unsur sajadatil qurbi wal wisal. Bentangkan sajadah-sajadah kedekatan dan keterikatan. Artinya Nabi Muhammad ini sebagai hamba pilihan yang menjadi penghubung untuk kedekatan hamba-hamba yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa kita mengenal Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Siapa Tuhan semesta alam? Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana? Kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentangkan sajadah-sajadah kedekatan yang menjadi penghubung antara hamba dengan Tuhannya, yaitu apa? Sajadah yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud. Buat siapa? Li sahibin nur, sang pemilik cahaya. Warif'ah, sang pemilik derajat yang paling tinggi. Kan Nabi pangkatnya di antara para malaikat, di antara para nabi, di antara para rasul, di antara seluruh manusia, jin dan manusia, di seluruh alam semesta ini yang tertinggi siapa? Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu pangkatnya jauh, masih di bawah Nabi Muhammad. Jadi yang tertinggi di sisi Allah, yang pangkatnya paling tinggi di hadapan Allah adalah Nabi Muhammad. Wal ittisal, untuk sang pemilik pertalian, hubungan antara hamba dengan Tuhannya.
Jadi Nabi Muhammad itu sebagai wasilah, perantara, menjadi penghubung untuk manusia dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak Ustadz mau tanya, kalian beriman gak kepada Allah? Beriman gak? Beriman. Beriman gak kepada Nabi Muhammad? Beriman. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai orang yang kafir. Tapi dia beriman sama Allah. Oh, satu ulangi. Ada orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad tapi beriman kepada Allah. Kafir tidak? Kafir. Tapi sebaliknya, beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Allah, kafir gak? Enggak. Enggak. Beda. Paham gak nih? Satu ulangi ya. Ada orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir gak? Kafir. Tapi sebaliknya, ada orang beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Allah, kafir gak? Enggak. Kenapa alasannya? Kenapa? Karena udah pasti orang yang beriman kepada Nabi otomatis bakalan nyambung imannya kepada Allah gitu. Karena yang menjadi penghubung kita dengan Allah itu Nabi. Cuma beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak sampai keimanannya. Paham? Nggak nyampe. Sekarang Pak Ustadz contohkan. Ada orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itu contohnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka percaya Tuhan semesta alam itu hanya Allah, cuma namanya beda. Ya kalau di Yahudi Yahweh. Tuhannya siapa? Allah juga sama. Kalau di Yahudi namanya Yahweh itu Tuhan. Tapi yang disembah ya sama, maksudnya Allah juga karena yang bawa Nabi Musa. Atau Nabi Isa. Nabi Isa umatnya Nasrani itu diajak untuk menyembah Tuhan yang satu sama. Tuhan yang esa, yaitu siapa? Allah. Gitu. Mereka beriman gak kepada Allah? Beriman. Mereka beriman gak kepada Rasulullah Nabi Muhammad? Enggak. Karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Nabi akhir zaman, umat Yahudi dan Nasrani, maka dikatakan kafir gitu. Maka disebut orang kafir walaupun dia beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai penghubung, tidak memiliki perantara yang membawa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, kalian misalkan kalian kan punya kedua orang tua. Selama ini yang ngasih jajan, yang ngasih makan, yang ngasih baju gitu ya. Emak apa bapak? Hah? Duitnya duit siapa? Duit bapak. Lah emang emak nyari duit. Yang wajib ngasih nafkah siapa? Ayah, bapak, babe gitu ya. Nah, emak sebagai penghubung, sebagai perantara yang ngasih kita makan, yang ngasih kita apa? Yang ngasih kita baju, minum, yang ngasih kita ngerawat kita tempat tinggal, ngasih kita tempat tinggal. Padahal itu semua dari apa? Bapak. Kalau bapak kalian kerja, ya, bapak kalian kerja, nyari duit, yang ada di rumah siapa? Emak. Apa harus minta duit ke bapak ke tempat kerja? Bisa gak? Jauh. Gak bisa. Kalau kita mau punya duit harus minta ke emak, lewat emak. Karena duit buat jajan kita dititipin ke emak. Gitu.
Nah, kalau kita nggak meyakini adanya emak di rumah, mungkin nggak kita dapat duit amal dari bapak? Enggak, ditinggal pergi mulu bapak. Bapak berangkat pagi, kerja pagi, pulang sore, pulang malam. Siapa yang masakin? Siapa yang mandiin kalau kita masih kecil? Gitu. Siapa yang apa? Nyuapin lagi kita masih kecil makan. Tidak lain dan tidak bukan adalah emak. Nah, begitulah posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Gak mungkin kita punya bapak, yakin kepada bapak kalau nggak lewat emak dulu. Gitu. Harus lewat emak, baru ke bapak. Begitulah perumpamaannya Nabi Muhammad menjadi penghubung antara kita kepada Allah. Begitu pula halnya di rumah. Emak menjadi penghubung antara kita dengan bapak. Ya kan kalau apa-apa kita mintanya kemana? Ke emak seringan. Ya, ke emak. Minta jajan mak, ntar emak mintain dulu bapak gitu. Atau minta sana sama bapak gitu. Jarang anak tuh minta apa-apa langsung ke emak, karena anak lebih dekat ke emak gitu. Jarang minta langsung ke bapak. Ya Jibril, kata Allah kepada malaikat Jibril, mur malikan ayyuglaqa abwaban niran. Wahai Jibril, demi menyambut kekasih seluruh alam, pemimpin alam wujud, mur, perintahkanlah malikan, malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Hah? Siapa malaikat Malik? Ada yang tahu? Halo? Malik, penjaga neraka tong. Penjaga pintu neraka. Ya, kalau surga malaikat Ridwan. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mur malikan, perintahkanlah kepada malaikat Malik ayyugliqo untuk menutup abwaban niron, pintu-pintu neraka. Karena pintu neraka kalau dibuka itu bumi apa? Panas gitu. Makanya kadang suka bercanda tuh ya kalau lagi panas banget nih, jangan-jangan neraka bocor nih gitu. Neraka bocor. Gitu. Jadi menyambut kelahiran Nabi Muhammad, pintu-pintu neraka ditutup oleh malaikat Malik. Ustaz mau tanya, ada gak yang di dalam neraka tidak merasakan panas? Siapa? Nanti orang masuk ke dalam neraka tapi tidak merasakan panas, nggak merasa tersiksa. Ada gak? Ada gak? Siapa? Hah? Siapa? Yang tadi siapa? Tadi malaikat Malik. Malaikat Malik nggak ngerasain panas, walaupun neraka panas. Kenapa? Karena Allah kasih tugas untuk menjaga pintu neraka, tapi malaikat Malik tidak merasakan panasnya api neraka. Itu api neraka. Pintu-pintu neraka ada. Jadi neraka itu ada 8. Ada 8. Jadi pada saat menjelang detik-detik lahirnya Nabi kita Muhammad, malaikat Malik, penjaga pintu neraka, itu disuruh tutupin pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 pintu neraka itu suruh tutup. Di antaranya yang pertama adalah pintu neraka Jahanam. Gitu. Pintu neraka Jahanam, neraka paling bawah. Jadi neraka yang paling panas, paling berat, siksaannya paling bawah. Kalau surga yang paling tinggi, paling hebat, paling nikmat adalah surga Firdaus, paling tinggi. Kalau neraka paling bawah, paling serem, paling panas siksaannya. Jadi pada saat Allah menciptakan neraka,
Allah menciptakan neraka itu, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun. Allah menciptakan neraka, kemudian neraka itu pun dihidupkan dengan api yang warna merah, gitu, 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, Allah nyalakan lagi api neraka itu, api neraka putih, selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, api neraka itu pun Allah nyalakan lagi. Neraka itu Allah nyalakan lagi dengan api neraka yang berwarna apa? Hitam. Gitu. Hitam. Nah, ini panasnya api neraka perbandingannya 1:70. 1:70 panasnya api dunia. Wow, kayak apa tuh? Nah, jadi neraka itu pintu-pintunya yang pertama yaitu neraka Jahannam. Yang kedua neraka Hawiyah. Ini buat orang-orang kafir yang bakalan masuk ke dalam neraka. Dan Fir'aun. Gitu. Fir'aun masuk ke neraka apa? Hawiyah. Ditutup tuh pintunya. Yang kedua neraka Jahim. Neraka Jahim Allah siapkan buat orang-orang musyrik. Yang ketiga neraka Sakor. Allah siapkan buat para penyembah berhala. Yang keempat neraka Lazo. Lazo ini buat para penyembah Majusi, penyembah api. Dan iblis. Allah taruh di neraka Lazo nanti. Hutomah. Ini neraka buat orang-orang Yahudi. Yang keenam neraka Syair. Yang ketujuh neraka Syair. Ini buat orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Nah, pada saat ingin Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ini malaikat Jibril terdiam. Kan ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi kita Muhammad di dalam kitab Dafaiful Akbar saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya Jibril, ada berapa tingkat neraka itu? Gitu. Ada 8. Sebutkan satu-satu. Disebutin sama malaikat Jibril kayak tadi itu. Ada Hawiyah, ada Sakor, ada Lazo, ada Hutoma, ada Syair. Nah, pas yang terakhir Jibril diem tuh. Malaikat Jibril diem. Teruskan ya Jibril, kenapa kau diam, kata Nabi. Jibril diam, Nabi pun diam. Aku tidak tega ya Rasulullah menyampaikan. Gak apa-apa, sampaikan aja gitu. Sampaikan. Benar. Aku siap dengar, kata Nabi. Yang terakhir itu adalah neraka Wahil. Buat siapa ya Jibril, kata Nabi. Dengan berat hati Jibril pun menyampaikan bahwa neraka Wahil ini diperuntukkan untuk umat-umatmu wahai Muhammad. Wow. Nabi Muhammad langsung nangis, Jibril pun ikut nangis, lalu Nabi Muhammad pun pingsan. Karena tidak kuat menahan sedih dan khawatir untuk umatnya yang udah Allah persiapkan neraka Wahil. Kan diantaranya ada tuh di Al-Quran, ya. Di surat Aital. Alladzina hum am sholatihim sahun. Fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi orang-orang yang sholatnya lalai. Gitu. Siapa? An sholatihim sahun. Bagi mereka yang mengerjakan sholat di luar waktunya. Artinya sholatnya itu ditinggalkan. Gitu. Sholat asar dikerjain di sholat maghrib. Sholat maghrib dikerjain di waktu isya. Sholat subuh dikerjakan di waktu johor. Gitu. Itu namanya orang-orang yang lalai. Nabi pingsan. Setelah Nabi pingsan, lalu siuman. Nabi pun bersedih dan gak kuat menahan tangis karena perhatian kepada umatnya. Udah ada neraka yang Allah siapkan buat umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi pun berdoa, ya Allah, lindungilah aku dan umatku dan juga Jibril dari siksa api neraka. Yes, Nabi Muhammad saking sayangnya sama kita, Allah udah siapin neraka buat kita. Itu sampai apa? Pingsan. Saking sedihnya. Ya orang sedih sampai pingsan kan berarti luar
luar biasa sedihnya. Gitu. Ya kita sedih, nggak punya duit, nangis, diputusin pacar, ya yang laki nangis, nembak perempuan kagak diterima gitu ya. Itu apa? Sampai pingsan nggak? Enggak. Kesedihannya belum seberapa. Tapi kalau kesedihan sampai pingsan, berarti itu kesedihannya luar biasa, menusuk hatinya. Nah, begitu sangat sayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Itu orang yang masuk ke dalam neraka nanti akan dipatok, disengat oleh ular dan kalajengking. Itu nanti nih kalau seandainya kita masuk neraka, itu binatang-binatang yang udah dipersiapkan oleh Allah mematok kita itu adalah ular dan kalajengking. Satu patokan ular, satu sengatan kalajengking itu sakitnya selama 40 tahun. Kayak apa tuh ya? Sakitnya 40 tahun. Kalian digigit semut, bentol, hilang gak sakitnya? Hilang bentaran. Tapi dicatok kalajengking di neraka, dipatok ular di neraka, itu satu patokannya, satu sengatan kalajengking itu rasanya sakitnya 40 tahun. Kayak apa lamanya? Sampai kuku-kuku kita, rambut kita ini pada ngelotok. Karena saking sakitnya selama 40 tahun. Kayak apa tuh? Sengatan apa? Ular dan kalajengking di neraka. Ada yang mau nyoba? Amit amit. Naudzubillah, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kita mampir ke neraka. Jangan sampai kita membuat Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad sedih kalau kita masuk neraka, umatnya masuk neraka. Makanya buat Nabi Muhammad girang, jangan sampai kita masuk neraka gitu. Misalkan gini, ada penghuni neraka disiksa di ujung timur. Ujung timur kita taruhlah Indonesia lah. Apa ujung timur kita? Ujung timur kita apa? Papua, ya, di ujung barat Indonesia. Di Sabang. Merauke, di Merauke gitu. Dibakar, disiksa. Perumpamaannya itu di dalam neraka. Itu yang dibakar yang di ujung barat di Merauke, orang yang berada di Sabang, di timur atau di Aceh rasanya sama, ikut merasakan panas siksaan orang yang mendapatkan siksa di dalam neraka. Kayak apa tuh gitu ya. Makanya luar biasa penyiksaan di dalam neraka. Nah, makanya demi menghormati, memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, itu pintu neraka oleh Allah diperintahkan kepada malaikat maut buat ditutup gitu. Buat ditutup biar panasnya itu tidak mencapai kebunya. Gitu. Dalam rangka memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Pintu-pintu neraka ditutup. Adik-adik remaja yang kami hormati dan kami cintai, untuk malam ini kami kira demikian. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Rahmatul Alam, Nikmatul Kubra Alal Alam. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.